Salam hangat untuk seluruh ibu-ibu WBI dari GBI Eklesia, right? Baik yang on-site maupun yang menyimak secara online. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya dari tentunya dari Ibu Silvani dan Bapak Pendeta Hengki Sol dan seluruh tim yang memberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati belakangan ini karena juga duduk sebagai murid di BBCA, Bethel Biblical Counseling Academy, dan ada beberapa sesi di mana Bapak Pendeta Hengki So juga berbagi. Ada ilustrasi-ilustrasi yang beliau hadirkan dalam sesi kelas tersebut yang masih terus saya kenang sampai sekarang, khususnya mengenai keluarga Bonar. Ibu-ibu gak tahu keluarga Bonar ya? Nanti kalau ketemu Pak Hengki mesti tanya, Ibu Evelyn bilang ada keluarga Bonar Pak, tolong kita diperkenalkan. Itu keluarga luar biasa saudara. Saya tidak akan bocorkan, Anda mesti ikut di BBCA baru bisa tahu itu keluarga Bonar ada di mana itu ya. Oke, berapa banyak ibu-ibu yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Angkatkan tangannya. Bagus, puji Tuhan. Ya, tadi sudah memuji Tuhan jadi sudah agak kendor, right? Coba digoyang-goyangkan dulu bahunya. Kita kalau belajar firman Tuhan nggak boleh kaku-kaku, saudara. Kalau kaku mah susah belajarnya itu, ya. Nah, sekarang berapa banyak yang bawa Alkitab? Coba angkat tangan dulu. Kan mau belajar kan? Ada textbook? Syama, bagaimanapun. Katanya mau belajar firman Tuhan. Kalau belajar mesti bawa textbook sekolah, saudara. Kalau mesti bawa buku. Nah, berapa banyak yang bawa Alkitab? Ibu-ibu yang menyimak secara online nih ya. Yang hadir onsite nggak bawa textbook. Yang lagi di rumah ya handphonenya diberdiriin. Duduk di meja makan atau entah lagi di kafe saya nggak tahu. Itu duduk buka Alkitab. Kalau lagi nyetir agak susah belajar Alkitabnya saudara ya. Nah, kalau tidak bawa Alkitab versi cetak, yang bawa Alkitab versi digital. Tentu saja kan. Kenapa? Karena tidak mungkin keluar dari rumah kalau tidak bawa HP. Biar udah dimanapun balik lagi, kalau bisa digosen. Nyawanya gak komplit kalau gak ada handphone, betul gak? Nah, sekarang gini, kalau bawa Alkitab versi digital, ya nggak apa-apa sih. Masih bisa dicatat-catat nggak, ditulis-tulis nggak? Distabiloin masih bisa ya? Oke, bisa ya. Kalau dibaca ulang masih bisa nggak? Ketemu nggak ayatnya? Makanya tuh ibu-ibu saya mah generasi transisi. Saya punya digital dan pakai Alkitab cetak. No, saudara lihat nih Alkitab saya nih. Tuh pakai tempelan-tempelan. Kenapa? Aku murid dari firman Tuhan. Di sekolah dulu saya rajin mencatat. Ya, karena guru saya kadang-kadang suka bikin ulangan dadakan. Jadi saya suka mencatat. Textbook saya disertai dengan buku catatan. Saya mencatat, membuat ilustrasi karena saya suka menggambar juga. Jadi buku catatan pelajaran sih boleh pelajaran kimia, biologi, tapi catatan saya penuh dengan ilustrasi juga saudara. Dan biasanya karena kita juga mencatat, tidak hanya mendengar, saya banyak bisa menghafal. Karena itu bisa ranking di sekolah. Nah, kalau itu komitmen saya belajar secara akademis di bangku sekolah, terlebih lagi saudara, komitmen belajar firman Tuhan. Bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, siapa yang dulu zaman sekolah suka mencatat? Angkat tangan tinggi-tinggi juga. Ada? Nah, mestinya lebih berkomitmen mencatat firman Tuhan, bener gak? Malah belajar firman Tuhan jangan lebih santai daripada dulu waktu di bangku sekolah saudara. Ini juara sekolah. Kalau seperti itu saya belajar gilanya dengan fisika, kimia, biologi itu saudara. Apalagi sekarang ikut Tuhan, saya ngelotok. Makanya Alkitab saya itu ada banyak catatan-catatannya. By the way ini introduction dulu ya ibu-ibu, boleh kita introduction ya? Begini loh. Kita itu kalau membaca Alkitab lalu membuat catatan ya. Saya rasa saya berdiri pagi hari ini di ibu-ibu di WBI, banyak ibu-ibu
memang berkeluarga, punya anak. Lalu saya lihat ada oma-oma, ada yang sudah punya cucu di sini, angkat tangan coba. Yang, wih luar biasa, kita beri tepuk tangan juga. Ini ibu luar biasa ini. Ada cucu ya, oke. Nah, saya punya angan-angan begini ibu-ibu sekalian. Kenapa saya nggak generasi transisi ya. Saya belajar Alkitab juga memang digital menggunakan. Ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk belajar Alkitab. Dan saya perkenalkan kepada teman-teman yang saya muridkan. Ya, by the way, Evelyn tidak datang sendiri pada pagi hari ini. Ada beberapa wanita. Kalau aku bilang gadis kan agak bingung ya. Saya bilang beberapa wanita. Kalau saya bilang mama-mama juga nggak semua mama-mama yang turut mendampingi saya. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kita beri sambutan juga buat mereka. Nah, right. Jadi kemana-mana pergi memang tidak sendiri, ya ibu-ibu. Saya kasih tahu saya diundang di mana ya silakan mau ikut turut belajar mereka. Kemudian kalau sempat bisa ikut hadir gitu ya. Ini ada dokter gigi, ada arsitek juga kan, ada ibu rumah tangga dan macam-macam kegiatannya. Tetapi kalau memang lowong ayo. Kenapa? Yang pertama biar sowan sama keluarga Tuhan di gereja lain. Jadi nggak cuma berpikir gerejaku sendiri gitu. Enggak, luas. Tubuh Kristus luas, ya toh? Jadi bisa turut belajar, membangun tali silaturahmi dengan gereja lain. Jadi itu yang saya ingin supaya juga budayanya berkembang, dikembangkan dalam diri mereka gitu ya. Lalu yang kedua adalah bahwa saya sangat sadar apapun yang saya lakukan itu diamat-amati oleh generasi berikutnya. Itu very conscious. Saya sangat conscious that whatever I'm doing, there's a little chap that is following me. Ada little chap itu jagoan kecil yang lihat saya gitu ya. Nah, CCTV mereka jauh lebih tajam gitu. Dan dengan demikian saya terjaga karena diamat-amati, namun pembelajaran pun langsung on the spot gitu ya. Jadi ada dua alasan itu makanya ya mereka ikut. Nah, tadi saya bicara mengenai introduction to the Bible. Ibu-ibu sekalian, mungkin ini menginspirasi silahkan, tapi ini yang saya yakini. Saya mengambil keputusan untuk melajang, artinya saya tidak punya anak biologis. Namun saya punya anak-anak rohani. Nah ini apa yang saya yakini ya mungkin bisa menginspirasi bagi Anda yang lajang maupun yang juga berumah tangga. Karena saya rindu saudara, ibu-ibu sekalian ya, kalau pakai Alkitab digital, itu demi kepentingan saya pribadi untuk belajar. Saya menggunakan Alkitab Sabda, ada 5 apps yang bisa kita download, bahkan di handphone Android untuk bisa mempelajari. Itu ada tafsiran, ada kamus, ada peta Alkitab, semua ada di situ. Jadi saya perkenalkan juga kepada mereka. Ada Blue Letter Bible Apps, ada eSword. Jadi saya pengguna aplikasi online untuk belajar Alkitab. I use all of that. Bahkan kami sedang membaca Alkitab secara chronological tahun ini. Dan kita saling berteman ya di YouVersion, jadi saya tahu mereka sudah baca Alkitab atau enggak. Jadi kami sangat menggunakan digital. Namun ada hal yang tidak bisa dicapai oleh penggunaan Alkitab digital. Dan karena itu saya masih pro dengan Alkitab cetak. Yaitu apa? Bertahun-tahun sejak saya sudah ikut Tuhan ini tahun yang ke-31 ya. Jadi Alkitabnya banyak gitu kan. Dan ada hal yang tidak bisa dicapai oleh Alkitab digital. Dalam menggunakan Alkitab versi cetak, saya berjalan dengan Tuhan hari ke hari, komit membaca Alkitab dan mendapatkan rema. Kadang-kadang ada memang dihembuskan Tuhan rema seperti itu ya. Wow gitu kan. Saya catat tanggalnya di sana. Di samping sisi-sisi Alkitab. Jadi ini Alkitab ini banyak sekali tulisannya ya. Lalu juga kalau saya berdoa dan bergumul, kadang-kadang tetesan-tetesan air mata saya membasahi lembar-lembar Alkitab ini. Kalau saya sedang bersyafaat itu ada saudara. Tempelan seperti ini catatan-catatan apa yang Tuhan sampaikan, pembelajaran Alkitab secara kontekstual, cultural, budaya ada di situ. Saya bahkan taruh foto kalau memang ada ilustrasi Alkitab yang penting untuk saya pelajari, saya foto dan tempel di Alkitab saya. Mau gimana tempelnya nanti kita ngobrol setelah ini. Nah ya kita harus bergiat ini, sungguh-sungguh pekerjaan ini. Nah lalu saudara, waktu itu dengan tekun saya lakukan. Kenapa tekun sekali saya lakukan? Pertama-tama tentu bagi diri saya. Namun yang kedua, kalau kita memuridkan generasi dan berdiri bagi generasi, maka saya mengimpikan satu hari nanti
untuk bisa mewariskan Alkitab study saya kepada generasi berikutnya. Sehingga dalam rentang waktu 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, kalau Tuhan berkenan memberikan umur yang panjang, maka dalam momen-momen istimewa itu saya bisa mewariskan Alkitab yang telah mendampingi perjalanan hidup saya untuk rentang waktu yang panjang kepada generasi berikutnya. Untuk memodali mereka bahwa ada peta perjalanan yang telah teruji. Karena Alkitab ini peta perjalanan kita. Ada peta perjalanan yang telah teruji beserta tanggal-tanggalnya, nubuatan-nubuatan dan janji-janji yang sudah digenapi. Dan mereka tahu, ibu rohaniku berjalan dengan Tuhan. Dan kalau dia sampai ke sana, maka tentu Tuhan yang sama juga akan memimpin perjalanan iman mereka. Jadi ini real saudara. Kalau digital mah agak susah ya, bener gak? Bagaimana? Saudara mau wariskan handphone, 10 tahun dari sekarang handphonemu sudah tidak berlaku saudara. Sudah discontinue. Pedot, udah baterainya juga udah kagak bisa dibuka. Tapi kalau masih Alkitab versi cetak bisa dong ya. Hari ini saya akan mewariskan salah satu Alkitab saya kepada seseorang yang istimewa. Pegangan aja dulu kalian, gak tahu yang mana kan? Sudah kusiapkan. Ada yang ulang tahun soalnya hari ini. Nah, ibu-ibu terinspirasi gak? Jadi kalau di rumah, udah deh hari ini pada gak bawa kan? Kalau di rumah baca tuh Alkitab dan catat perjalananmu dengan Tuhan. Alangkah indahnya kalau satu hari nanti putra putri Anda menikah. Pada hari pemberkatan pernikahan memang mereka akan mendapat Alkitab, wedding Bible, betul ya? Itu baru, kinyis saudara. Alangkah indahnya kalau papa mama pun memberikan gift. Bible juga, tapi Bible yang sudah dipakai oleh papa mama. Kasih sama mereka. Mereka dapat peta yang baru, lalu peta yang sudah teruji, yang Anda sudah pakai bertahun-tahun, memuridkan anak Anda, menggembalakan anak Anda di rumah, kasih sama mereka pada hari weddingnya. Jadi dapat modal mereka. Di situ ada air mata mama, air mata papa, ada halaman yang udah keriting-keriting. Ya enggak? Betul enggak? Gitu kan? Ada stabilo, ada tinta yang udah bleber. Nyata banget tuh Alkitab tuh. Baunya aja udah kayak bau mama papanya. Dan mereka bilang wow, dan itu berikan pada saat wedding. Nah jadi saudara sekali lagi, ini gak bisa diwarisin, udah gak ada harganya. Boleh begitu? Semoga menginspirasi ya. Oke sekarang kita belajar. Alright, get ready. Nah ibu-ibu sekalian, saya selalu mau bilang bapak ibu karena ini bukan ibadah raya ya. Ini ibu-ibu, ada bapak-bapak gak sih di sini? Tadi ada pemain musik satu. Oke, ibu-ibu siap belajar firman Tuhan? Oke, kita belajar ya. Judulnya atau topiknya adalah melayani dengan hati hamba. Nanti tim media bantu ya untuk pindah-pindahkan slide. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Ya, melayani dengan hati hamba dan mengawali apa yang saya mau bagikan pada pagi hari ini buat ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Saya ingin menghadirkan data ya, sehingga kita tahu konteks. Dan data ini akan membuat kita nginjek bumi ya, dan kemudian bisa mengevaluasi, considering our ways, mempertimbangkan jalan-jalan kita. Oke, kita akan lihat data pertama. Data ini dihasilkan oleh Bilangan Research, memang sudah dari tahun 2017. Sekarang kita ada di tahun 2023. Tapi sepertinya lembaga ini belum menerbitkan temuannya lagi ya. Jadi data yang dibuat oleh Bilangan Research itu sudah dibukukan. Nanti kalau ibu-ibu mau cek di marketplace tersedia. Dan data ini bisa mendampingi perjalanan kita untuk memeriksa kondisi kekristenan di Indonesia. Saya mau hadirkan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bahkan bisa akses juga ya di sosial media Bilangan Research dan menemukan temuan data ini. It's open for public ya. Nah di data temuan itu yang pertama dikatakan di sini bahwa hanya 1 dari 4 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa nyaman di rumah dan menikmati keberadaannya di tengah keluarga. Ibu-ibu coba periksa kalau punya anak-anak usia remaja apakah mereka betah di rumah. Ya. Karena data ini yang respondennya berjumlah 4.000 orang itu dari
42 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Jadi sangat representatif ya sebetulnya dari jumlahnya dan juga variabelnya gitu ya, kota-kotanya yang banyak. Nah, kita lihat apakah data ini kita alami gitu ya, yang punya anak-anak usia remaja, apakah anak-anak Anda betah di rumah atau ibu-ibu mengalami kesulitan untuk membuat mereka nyaman ya. Jadi keluarga yang seharusnya menjadi safe place telah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi banyak anak muda. Berikutnya, data yang berikutnya. Hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Berarti ini dari perspektif atau sudut pandang seorang anak muda, dia merasa tidak nyaman ya untuk bisa ngobrol apa adanya di rumah. Mengutarakan pikiran ya, beropini, berpendapat atau curhat. Itu tidak merasa bebas. Jadi kalau nggak bebas kan berarti mereka mungkin merasa dibungkam. Mungkin kalau ngomong kayaknya nggak ada yang dengar, nggak ada yang kasih perhatian. Ya, mama papa mungkin sibuk ya, atau rumah terlalu berisik dengan banyak hal yang lain. Sehingga mereka nggak bisa ngobrol dengan tenang dan menyampaikan gitu. Nggak ada orang tua yang masuk ke kamar mereka, duduk di samping ranjang dan ngobrol ya. Atau mungkin kalau mau ngomong di meja makan pun sudah di-cut. Ya, jadi artinya udah jangan tahu apa sih lo gitu ya. Ya mungkin aja begitu. Ibu-ibu bisa memeriksa apakah di rumah anak-anak Anda cukup nyaman untuk ngobrol. Ya, bisa curhat. Curhat ke mami, curhat ke papi gitu ya, ke daddy gitu. Nah, sekarang coba kita lihat data berikutnya. Nah, ini mengenai para ayah ya. 1 dari 2 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa ayahnya adalah teladan bagi hidupnya. Only 50% ya, 50%. Berarti the next 50%-nya itu merasa bapaknya bukan teladan bagi hidupnya. Ya, ini saya hadirkan di beberapa gereja yang mengundang saya untuk berbicara. Dan banyak para ayah dan jemaat yang kemudian terhenyak. Duduknya tuh jadi tegang loh saudara. Saya sampai mesti bilang dari mimbar, tenang, tarik napas gitu kan. Karena mereka kayak kaget gitu. Oh. Ibu-ibu jujur aja, kalau saya ngomong kalau ada para ayah di sini, di ruangan ini, saya akan ngomong dan tanya, kamu sadar gak bahwa anakmu itu betul-betul memperhatikan kamu loh. Karena banyak orang menjalani hidupnya tanpa awareness ya. Di self awareness, ada mesti kesadaran diri bahwa waktu kita hidup kita ini, ada loh yang mengamati kita. Ada yang mengamati kita. Saya sangat full awareness on that. Dalam pekerjaan pelayanan saya tahu. Sebagai perempuan lajang pun. Ada generasi muda yang menatap saya yang mau lihat. Apakah dia patut diteladani atau tidak. Ya. Nah kesadaran ini perlu. Jadi makanya data saya hadirkan di beberapa gereja yang mengundang. Untuk mengapa ya. Kadang-kadang perlulah sedikit disetrum gitu ya. Dan perlu disadarkan gitu. Wow. Kalau cuma hanya separuhnya, separuh yang lain itu siapa teladannya saudara? Ya, siapa teladannya? Kalau bukan bapaknya tuh siapa? Orang lain gitu ya. Saya bilang sama para ayah waktu itu, tidakkah kau rindu mendengar anak laki-lakimu suatu hari bertumbuh besar dan berkata, kalau besar aku mau kayak papa. Atau anak-anak perempuanmu yang kemudian berkata, kalau nanti sudah besar dan menikah, aku mau menikah dengan cowok yang seperti papa. Ya, saking papanya itu menjadi teladan bagi hidupnya. Karena adalah hal yang meremukkan jiwa dan hati kalau kemudian anak perempuan kita berkata, kalau nanti aku besar, amit-amit, aku gak mau nikah sama orang yang kayak bapakku. Wah itu disakiti banget tuh anak tuh. Gak mau, kayak apa aja boleh, asal jangan kayak papa. Waduh saudara. Itu sampai anak bisa terbentuk ngomong kayak gitu, bertahun-tahun berhari-hari diapain di rumah, kan gitu. Nah jadi data ini perlu untuk kita lihat. Karena saya percaya ada harapan di dalam Tuhan. Amin, ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu pasti udah nanya, kalau yang ibu gimana nih? Eng. Oke, kita lihat dong. Soalnya udah banyak yang tegang. Udah begitu duduknya. Kira-kira aku bagaimana? Nah ini dia nih, data temuan untuk para ibu. Itu lihat, 3 dari 4, berarti berapa persen ibu-ibu? 75%. Itu dia, udah senyum sekarang. Lebih tinggi loh peringkatnya loh. 3 dari 4 orang muda Kristen Indonesia. Jadi lebih banyak ya ibu-ibu.
Benar-benar merasa ibunya adalah teladan bagi hidupnya. Kalau ada ibu-ibu duduk di samping Anda, coba disenggol, disentuh bahunya, bilang kita harus jadi teladan. Wow. Nah, saya waktu memperhatikan data ini saya juga mikir ya ibu-ibu ya. Kok yang bapak-bapak cuma 50%, yang ibu-ibu bisa 3 dari 4, berarti 75% kok bisa lebih besar gitu ya. Ini maksudnya apa? Apakah ibu-ibu lebih diurapi? Ternyata ibu-ibu sekalian memang para ibu punya akses waktu lebih banyak dengan anak-anaknya. Ya, mulai dari terbit matahari sampai matahari terbenam kembali, dan udah terbenam pun masih aja terus. Itu biasanya kalau dulu zaman ada TVRI, sampai TVRI nyanyi Nyiur Melambai. Kalau Anda hidup di zaman saya pasti tahu itu. Habis itu color bar dan hitam. Ya, rayuan Pulau Kelapa biasanya tuh terakhir malam. Kalau sudah ada rayuan Pulau Kelapa, baru kemudian lampu-lampu dimatiin, kompor dicek, pintu gerbang, pintu jendela semuanya. Nah, barulah ibu-ibu. Itu kalau anaknya nggak nangis lagi. Nah, ibu-ibu punya waktu yang banyak dengan anak-anak. Ya, dan saya rindu ibu-ibu sekalian, karena di tempat ini ada wadah WBI untuk memperlengkapi para ibu, tidak hanya onsite maupun online. Tadi saya sudah ngobrol dengan beberapa pengurus, ternyata memang ada follow up learningnya, which is very good. Ayo, jangan hanya 3 dari 4, kita berupaya supaya betul-betul anak-anak muda 100% seluruhnya bisa melihat ibu-ibunya sebagai teladan kehidupan mereka. Amin. Nah, dalam konteks yang seperti inilah saya mau mengajak ibu-ibu untuk membuka Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 24. Jadi ada konteksnya ya, kondisi yang terjadi di masyarakat Kristen seluruh Indonesia. Dan saya percaya gereja ini, GBI Eklesia beserta wadah WBI-nya memiliki peranan penting di tengah-tengah arus dunia dan di tengah-tengah tubuh Kristus di Indonesia. Ya, orang kadang-kadang berpikir, ya tapi apa yang kita bisa lakukan ya? Kita apakah harus punya suatu gerakan yang masif, movement yang nasional? Ya kalau bisa silahkan. Tetapi saya percaya kita tidak menganggap remeh permulaan yang kecil. Amin. Karena Tuhan juga bekerja dalam perkara-perkara yang kecil. Dari ibu-ibu yang ada di ruangan ini, bahkan yang hadir secara online, suatu gelombang kegerakan empowerment bagi para wanita bisa terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kita lihat konteksnya sekarang, Kolose pasal 3 ayat 18-24. Boleh teks ini kita baca sama-sama ya ibu-ibu sekalian. 3, 2, 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ibu-ibu sekalian, dalam topik hari ini, melayani dengan hati hamba. Saya bawa topik ini dalam doa berhari-hari. Dan kemudian dinamika ini muncul ya sebagai refleksi daripada perenungan tersebut. Kalau kita bicara mengenai melayani, dan tadi saya hadirkan data kepada kita semua sehingga ada konteks yang kemudian menggugah kita, lalu approach kita yaitu melayani dalam konteks relasi keluarga dengan suami, dengan anak-anak. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena itu Yerusalem kita, saudara. Ya.
Kalau kita mampu melayani di rumah ya, kemudian nanti Tuhan perluas influence kita melayani di luar. Hello, jangan terbalik. Bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Karena agak sulit kalau kita dicap berhasil di luar tapi gagal di rumah. Itu tetap aja kegagalan. Karena keberhasilan yang sesungguhnya itu dari core family. Nah, melayani dengan hati hamba. Kita bicara melayani itu bicara dan dalam anggapan banyak orang adalah tindakan atau perbuatan, keaktifan yang ada di luar. Ya. Namun karena dari hati hamba, berarti kemudian kita tahu bahwa sebetulnya ekspresi yang muncul di luar itu datang dari hati kehambaan. Amin saudara. Nah saya kasih statement kunci begini. Melayani adalah ekspresi hati yang tunduk di hadapan Allah. Melayani adalah ekspresi, katakan ibu-ibu ekspresi. Ya. Dari hati, nah hati ini kan yang di dalam. Hati yang di dalam yang tunduk, yang submit di hadapan Tuhan. Apa yang dilihat orang di luar seharusnya adalah produk dari dinamika yang terjadi di dalam hati kita. Ya, jangan dibalik. Orang bisa saru melihat aktivitas-aktivitas yang di luar saudara. Tapi kalau aktivitas yang di luar itu tidak datang dari hati yang submit, yang tunduk di hadapan Tuhan. Itu aktivitas yang di luar tidak akan bertahan lama. Tidak akan konsisten. Hello, pernah Anda temukan mungkin di dalam rimba persilatan ini? Ada kok dia. Setahun lagi masih ada enggak? Atau jangan setahun. 6 bulan lagi masih konsisten enggak? Kadang-kadang ada yang munculnya cuma kayak anget-anget gitu loh saudara. Saya nggak lanjutkan kalimatnya yang anget-anget kayak apa ya. Saya tidak sebut loh, ini kita online loh saudara loh. Nanti diedit lagi. Jadi aktif gitu kan. Habis itu sebulan lagi mana tuh ibu? Mana dia? Gitu kan. Kandas dia, kena angin, gitu kan. Saudara, segala sesuatu yang diekspresikan keluar tidak berakar dari hati, katakan ekspresi hati, itu tidak bertahan lama. Dan di luar ini ada banyak cuaca saudara, ada banyak badai, ada banyak guntur. Kita bersyukur tadi malam hujan ya, di sini kena hujan gak dikit-dikit? Saya bersyukur saudara, saya harus posting di Instagram saya tuh, saking saya syukur. Saya bersyukur sekali, rumah saya bocor dong. Terlalu panas sebelumnya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting hujan. Saya bilang Tuhan malam ini hujan lagi gak apa-apa. Saya ada titip pesan sama kontraktor saya yang hadir hari ini. Kita lihat berikutnya. Oke, nah sekarang kalau begitu, kita penting melihat, karena ini ekspresi yang di luar, kita tidak fokus sama apa yang ada di luar. Halo ibu-ibu sekalian, banyak sekali orang mau yang di luarnya itu, kamu ikut dong pelayanan. Ayo dong, udah lama banget nih ibu gak pernah ikut nih pelayanan nih. Ayo ikut terlibat dong. Betul gak kita sering ngomong begitu? Kita mau menggerakkan, memobilisasi ekspresi dari luar itu. Yang di luar, ikut aktif dong. Sing-singkan lengan bajumu. Ibu-ibu sekalian, kalau hatinya belum tunduk di hadapan Tuhan, kira-kira mau gak bergerak di luarnya? Mau aja kalau dikasih kotakan makanan, kalau dikasih seragam. Kan bagus tuh kalau pakai seragam. Ya kan? Tadi bajunya kotak-kotak. Kalau kau bilang kotak-kotak, saya akan pakai kotak-kotak loh hari ini loh. Itu pakaian kesenangan saya, flanel apalagi. Pakai jeans, sneakeran kita. Lain kali ya. Kalau seringkali apa tuh iming-iming apa-apa di luar bikin orang mau bergerak. Tapi sekali lagi saya bilang, hal-hal yang tidak ditopang dari hati tidak sustainable. Perubahan seperti itu tidak sustainable.
Kesibukan seperti itu tidak sustainable. And percayalah saudara, sekali lagi ada banyak cuaca di luaran ini. Dan banyak pekerja-pekerja di ladang tidak bertahan karena pergantian-pergantian cuaca. Saya bisa berkata begitu because saya berjalan mengiring Tuhan 30 tahun lebih. Dan ada orang-orang yang rekan-rekan yang saat ini saya tidak lihat lagi ada di ladang Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah panggilan Tuhan kandas? Apakah yang tadinya berapi-api itu beneran sungguh api atau apa? Behavior modification mungkin? Tapi pagi ini saya jadi tahu saudara, kita akan lihat karena hati ini penting sekali, hati yang tunduk di hadapan Tuhan. Nah, coba kita lihat konteksnya. Tadi di sini ayat 18 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu." Katakan tunduklah kepada. Sudah nafasnya agak berat. Ini ayat firman Tuhan pun. Sebagaimana seharusnya di dalam. Ibu-ibu, ini kata tunduk yang saya kasih tanda merah, warna merah ini udah hawanya udah gak enak banget nih. Ya, hawanya udah banyak gak enak banget. Ini di Jakarta Barat ya, mungkin di Jakarta Utara kali yang banyak kena angin laut tuh. Karena kelihatannya makin ke sini, generasi kita bahkan yang milenial ini saudara, itu jadi makin anti dengan kata tunduk. Karena sepertinya ada konotasi yang negatif dengan kata tunduk. Lalu sekarang dimasukkan ini di dalam konteks perkawinan. Wanita-wanita, istri-istri, betul ya? Saya coba terawang-terawang dulu dari depan sini, ada generasi milenial nggak nih, istri-istri milenial di sini yang sangat terdidik dengan pendidikan akademis tinggi. Makin susah kita ngomong buat perempuan-perempuan yang otaknya cerdas, yang karirnya tinggi. Lalu kita nasihati pada saat premarital counseling atau bimbingan pernikahan nanti sesudah menikah. Tunduk kau sama suamimu ya. Itu hidungnya naik 1 inci. Ya, apalagi kalau sudah berkarir dia, lulus kuliah, langsung bisa berkarir, penghasilan. Kata ini jadi kayak auranya negatif. Tapi saudara, Tuhan mendesain perkawinan. Dan ini adalah dinamika perkawinan. Waktu kita ikut pada dinamika yang Tuhan rancangkan, ada berkat Tuhan turun di sana. Namun sayangnya generasi kita tergerus dengan suatu budaya dan value yang bertabrakan dengan value kerajaan Allah. Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga akhirnya kata yang begitu indah ini dirusak dengan apa yang terjadi di tengah-tengah budaya masyarakat kita. Kata tunduklah itu bahasa aslinya hupotasso. Hupotasso ini saudara, saya cek ya, ini kalau dikutip-kutip begini, jangan ibu-ibu bilang kayak kemarin saya di gereja lain tuh bilang, "Oh Ibu Evelyn, wah bahasa Ibrani, bahasa Greka, hebat ya." Saya bilang, pakai Bible apps dapat deh. Nanti ya kalau kelar ini, itu tadi pakai apa? Saya kasih tahu, ibu-ibu bisa belajar Alkitab juga di rumah. Jadi jangan dikeren-kerenin kayak gitu, semua ada kok, bisa. Ya, senggol kiri kanan bilang, bisa loh, nanti dapat bocoran. Ya, jangan kagum-kagum, yang kayak gitu jangan dikagumi yang kayak gitu. Ya, semua kita bisa belajar. Amin ibu-ibu. Bisa belajar. Lalu kayak ibu bilang, aku mesti ikut sekolah teologi. Kayak kalau mau silakan. Kalau mau silakan boleh. Tapi kalau tidak pun bisa belajar. You can self-learn. Saya memuridkan teman-teman ini, mereka ada yang ikut sekolah teologi, ada yang tidak. Mereka paham kok caranya belajarnya seperti apa. Nah, hupotasso ini adalah menundukkan diri, merendahkan diri. Nah, di dalam penjelasan ekstra dari Alkitab Sabda secara online, saya temukan ini. Bahwa hupotasso ini adalah a Greek military term. Ini terminologi atau istilah militer Yunani. Hupotasso itu. Istilah kemiliteran dari bangsa Yunani. Yang artinya meaning to arrange troop division, untuk mengatur divisi-divisi dari prajurit-prajurit itu in a military fashion, dalam pola kemiliteran under the command of a leader, di bawah komando dari seorang pemimpin. Itulah istilah hupotasso.
Jadi rupanya dia diambil dari terminologi kemiliteran. Hello? In non-military use, bila kata ini digunakan dalam konteks yang non-militer, maka maknanya adalah a voluntary attitude of giving in. Suatu sikap yang rela, ya sukarela untuk memberi, untuk ngikut gitu ya. Cooperating, rela bekerja sama, rela assuming responsibility, dengan kerelaan memikul tanggung jawab and carrying a burden, dan memikul beban. Katakan sukarela. Nah, itulah penundukan. Submission. Jadi tidak karena paksaan, bukan karena diancam. Jadi ibu-ibu lihat gak? Jadi kan bukan eksternal ke dalam ya, tapi lebih kepada suatu sikap hati. Katakan sukarela. Sukarela ibu-ibu sekalian. Nah, saya senang sekali dalam salah satu sesi BBCA, I think Bapak Pendeta Hengki So itu berbagi mengenai peranan suami di dalam rumah. Ya, waktu Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Kita mungkin pikir, syukur kan suami-suami itu yang pada ditanyain Tuhan Bukan gua loh gitu kan. Ya, itu waktu saya bawa topik itu di beberapa gereja, para suaminya duduknya udah pada tegang gitu kan. Saya bilang, loh ini bukan saya yang tulis, Alkitab tuh inspirasi Tuhan gitu loh. Kenapa suami yang ditanya? Ya, kenapa? Pak Hengki So yang ngajarin, katanya itu garis komando. Dalam rumah tangga ada garis komando. Nah, dalam garis komando itu sang suami harus memberi jawab accountability report kepada Tuhan. Lalu istri dalam garis komando tunduknya sama siapa dia? Sama suami, katakan sama-sama garis komando. Nah, perjanjian baru menggunakan kata hupotasso, ternyata memang di dalam istilah yang diambil dari kemiliteran ini bicara mengenai penundukan yang sukarela. Oke, berikutnya kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Ini konteksnya saya ajak saudara ibu-ibu untuk melihat ya sehingga kita bisa belajar. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, perhatikan ini. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, katakan tidak taat. Wow, mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya. Ada ibu-ibu yang percaya bilang amin. Ya, ini powerful. Bahwa ada suami bisa dimenangkan karena istri tunduk pada suami. Makanya saya tulis statement berikut ini. Ada kuasa dari sikap hati yang tunduk di hadapan Allah. Gak main-main loh saudara. Kata submit itu, kata tunduk itu sangat powerful. Karena tadi dikatakan bahwa lewat penundukan istri kepada suami, bahkan suami yang belum bertobat, yang tidak taat pada firman, dimenangkan. Katakan dimenangkan. Siapa ibu-ibu yang mau berdiri bagi suami-suaminya untuk dilawat Tuhan mengalami kebangunan rohani? Atau suaminya di sini sudah dalam Tuhan semua ya? Bagus. Berarti ini buat tempat lain. Nah, ibu-ibu lihat ini. Perhiasanmu, ayat yang ketiga, janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu, katakan bersama, manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Banyak ibu-ibu berpikir cara saya memenangkan hati suami saya, cara saya bikin suami saya ikut Tuhan adalah kalau saya dandannya lebih bagus. Kalau saya dibotok, kalau saya suntik sana suntik sini, mungkin skincare yang lebih bagus. Mungkin kalau rambutku bukan dikepang, kalau ini kepang zaman dulu saudara, sekarang mana ada perempuan-perempuan mau dikepang, dibonding, dilurusin, dismoothing, dicat, di highlight, bener gak? Dikriwil-kriwilin gitu loh. Mungkin itu akan bikin suami saya mau datang pada Tuhan. Tapi saudara, firman Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang ini. Bahwa dalam konteks ini, suami tidak dimenangkan karena dandanan lahiriah dari istrinya. Jadi bukan karena ibu-ibu belanja baju lebih bagus dan lebih seksi. Bukan karena pakai daster. Sekarang orang gak pakai daster ya di rumah ya. Kalau lagi dinas malam. Saya kalau lagi PMC saya bilang ibu-ibu kau nanti siap-siap ya wanita lajang ada dinas malam kamu. Kalau dinas malam tuh ada kostum tersendiri. Ya, jangan pakai yang robek-robek. Yang lusuh-lusuh nanti dinasnya tidak terjadi.
sini perhiasannya adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Lihat ayat yang kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, ayat 6. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, kita lihat ayat ini bersama ya, ayat 4. Tadi dikatakan perhiasan yang tidak binasa itu adalah roh yang lemah lembut. Perhatikan kata roh yang lemah lembut ini ya. Slides berikutnya coba lihat itu. Kata lemah lembut itu dari bahasa aslinya adalah praus. Ya. Praus itu adalah rendah hati di bahasa Indonesia, lemah lembut dan sopan, saudara. Tapi kalau kita mau maknai kata praus ini adalah kelemah lembutan di hadapan Allah, suatu posisi rohani, suatu kondisi rohani in which we accept, di mana kita menerima God's dealings with us as good. Kita menerima penanganan Tuhan di hidup kita, di hati kita sebagai sesuatu yang baik. And therefore without disputing or resisting. Karena itu kita tidak berontak pada saat Tuhan menangani manusia rohani kita. Kita tidak melawan pada saat kesusahan datang menimpa kita. Pada saat penderitaan datang kepada kita, kita berkata, Tuhan kau tahu yang terbaik buat saya. Itu roh lemah lembut. Hello. Nah, Alkitab menghadirkan contoh daripada roh lemah lembut ini. Ya, makanya tadi saya perlu jelaskan. Nah, ibu-ibu supaya terdidik kita lihat ini. Ayat 5 dan 6 yang tadi kita baca. Dikatakan seperti itu tuh perempuan kudus dahulu berdandan. Katakan berdandan. Jadi dandanannya perempuan-perempuan saleh di Alkitab adalah roh lemah lembut. Itu gak main-main tuh, roh lemah lembut. Karena contoh yang dihadirkan bagi kita ayat 6. Perhatikan ini. Sama seperti Sarah. Ibu-ibu belajar Alkitab. Coba cek di perjanjian lama. Apa yang terjadi pada Sarah? Bukankah Sarah ini yang pada saat bersama suaminya tiba di Mesir. Suaminya bilang, kamu kalau ditanya orang, jangan bilang kamu istriku. Betul ya? Udah gitu Alkitab gak ngomong loh, si Sarah jawab balik apa enggak. Cek catatan Anda, ada gak tuh dia ngedumul atau matanya, biji matanya tuh sampai keluar kayak kodok gitu kan. Enggak, ada ngomel gak? Alkitab gak catat loh saudara, gak catat. Nah, lalu apa dampaknya waktu dia tidak ngomong bahwa dia adalah istri dari Abraham. Dia dibawa ke tempat harem daripada Firaun dan hampir diambil sama Firaun, betul gak? Resiko gak nih saudara? Alkitab tidak cerita loh, Sarah jawab balik. Oke, kejadian satu kali. Tuhan intervensi, Tuhan tolong. Gak jadi ditidurin dia sama Firaun. Betul ya? Nah, cek Alkitabnya. 8 pasal. Berapa? Setelah kejadian itu, hampir aja dipegang tuh dia tuh sama si Firaun. Ada raja yang lain. Ya, Ahimelek kalau saya tidak salah. Dan di Gerar itu. Abraham bilang lagi sama Sarah. Kamu kalau ditanya orang, jangan kau bilang kau istriku. Bilang aja, kita nih koko sama adik lah sama cici gitu. Kakak beradik lah kita. Tell them you are my sister. Oke. Alkitab mencatat jawaban Sarah. Cek Alkitab, enggak ada. Aku nih baca Alkitab teliti saudara, enggak jawab, dia diam. Nah dia bertindak, tadi ada ekspresi, betul ekspresi. Halo, ekspresi muncul di luar kan. Ini kita nih cewek-cewek nih, noni-noni, zaman modern, milenial. Kita bilang waduh kalau ikut Tuhan modelnya kayak Sarah, amsyong berat banget nih. Berat banget nih kayak gini caranya nih. Begitu gak? Bertahun-tahun yang lalu saya dapat pewahyuan ini saudara. Karena memang saya bergolak, saya bilang wah kayak begini yang ikut Tuhan nih. Waduh, ini kan resiko kalau suami dipimpin sama suami model begitu, apa nasibnya? Dan bahwa nasihat Alkitab berkata perempuan tunduk, istri-istri tunduk sama suami kalau suaminya begitu. Waduh, dan Alkitab gak ganti loh perkataannya, tetap sampai perjanjian baru. Bahkan dihadirkan jadi contoh. Nah satu hari Tuhan melawat saya dengan pewahyuan pada ayat ini saudara. Coba lihat ini teksnya. Kita temukan kata tunduk. Mereka tunduk kepada suaminya. Katakan tunduk pada suami. Tapi lihat urut-urutannya. Apa yang terjadi sebelum tunduk pada suami?
Mereka ini perempuan-perempuan yang berdandan ini, yang dandanannya adalah roh lemah lembut. Mereka, baca bersama, menaruh pengharapannya kepada Allah. Hati-hati kau dengan perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Jangan anggap enteng sama perempuan, sama mami-mami, sama cici-cici, sama kakak-kakak yang menaruh pengharapan kepada Allah. You don't fool with them, itu bukan sontoloyo itu. Mungkin tidak cerewet mulutnya, tapi mata mereka tertuju kepada Tuhan. Tadi kata meekness, lemah lembut itu apa? Menerima penanganan Tuhan di dalam batin, submit kepada Tuhan. Bahwa penanganan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mulutnya gak cerewet, saudara. Kalau perjanjian lama tinggal sepenggal begitu aja, saya agak repot untuk melihat kondisi itu dan menerima dengan lega. Tapi bersyukur Roh Kudus memberikan inspirasi dan mengizinkan Rasul Petrus menuliskan yang sepenggal ini. Karena Alkitab di perjanjian lama gak cerita apa kondisi pergumulan pergolakan batin dari seorang Sarah. Sampai dia gak ngomong, dia ngikut aja tunduk pada suaminya. Ternyata Sarah menjadi pelaku daripada mujizat. Penerima berkat Allah yang luar biasa. Yang juga tidak hanya memproteksi dirinya, tapi juga memproteksi suaminya. Perjanjian baru membuka rahasianya kepada kita. Dalam diamnya Sarah. Hei ibu-ibu, saya ulangi. Dalam diamnya Sarah. Seringkali kita silatnya silat. Ini loh, muncul aja gitu loh. Gemes. Dalam diamnya Sarah. Saudara, dia menaruh pengharapan kepada Allah. Jangan main-main sama perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allahnya. Jangan main-main. Setan mau coba ojok-ojok lakukan apapun juga. Jangan main-main sama mama-mama yang menaruh pengharapan kepada Allah. Saudara, Sarah mendapat jawaban dari Tuhan. Ayat berikut ini kita lihat untuk menandai apa yang akan kita perjuangkan, saudara. Karena 1 Petrus 5 ayat 5b berkata, mari katakan bersama. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan God resist the proud. Bahasa Indonesia bilang menentang. Resisting itu artinya kepala sama kepala adu lu ngelawan Tuhan lo. Kalau sombong. Ya. Tapi kebalikannya apa? But give grace. Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan berikan kekuatan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kata rendah hati adalah kata yang sama dengan lemah lembut. Praus, meekness, yang meek. Tuhan memberikan kuasanya. Bukankah oleh kasih karunia kita dipindahkan dari lubang neraka kepada kerajaan terangnya Tuhan yang mulia? Itu loh. Kasih karunia adalah bagian dari orang-orang yang mau merendahkan hati. Mengharap pada Tuhan. Tengkar bukan tengkar dengan mulut di rumah, saudara. Tapi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tidak main-main. Anugerah Tuhan diturunkan bagi perempuan-perempuan yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Sehingga saudara, Kolose 3 tadi ditutup dengan kata apa? Coba lihat lagi sama-sama mengakhiri sharing pada pagi ini. Ayat 23 dari Kolose 3 kita katakan, karena itu apapun juga yang kamu perbuat, ibu-ibu sekalian, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini loh ekspresi yang di luar, melayani segenap hati seperti untuk Tuhan. Di rumah waktu menghadapi suami seperti untuk Tuhan. Pada saat menghadapi anak-anak seperti untuk Tuhan. Pada saat Anda ada di masyarakat seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ayat 24 bersama katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu
hambanya. Karena itu catatan saya yang terakhir saya tulis seperti ini. Ada upah dari Tuhan bagi hamba-hambanya yang melayani. Ibu-ibu sekalian, dalam uraian ini jelas. Yes, kita bicara pelayanan. Yes, kita bicara mengenai dinamika melayani. Tapi itu ekspresi di luar. Yang seharusnya muncul dari hati yang tunduk kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Karena untuk wanita-wanita yang seperti itu, anugerah Tuhan diturunkan. To sustain you. Kadang-kadang ada ibu-ibu berkata, saya enggak tahan lagi. Tahan. Seringkali kan begitu kan? Itu kaset. Sekarang bukan kaset ya, CD. CD juga udah bukan. Wifi rusak. Aku tidak tahan. Tahan. Anugerah Tuhan tersedia bagimu. Tidak tahan kalau sudah mulai apa? Congkak. Ya, tidak tahan kalau sudah mulai congkak. Karena lawannya Tuhan, bukan lawannya suami kita. Tapi selama kita tunduk, anugerah Tuhan mengalir. Yes, you can bear. Anda bisa bertekun, Anda bisa bertahan. Ada upah menantimu. Ada bagian yang ditentukan bagi Anda. Amin. Berapa banyak ibu-ibu di sini berkata, faham, sekarang aku siap. Faham. Right? Yang online juga. Sehingga setelah pertemuan hari ini, waktu Anda nanti sore mungkin suami pulang ke rumah, Anda lihat wajahnya. Gemes. Anda lihat anak Anda yang akhirnya pulang malam-malam. Atau dia yang sudah mengunci diri di kamar, Anda bilang, kamu ya. Kamu akan dilawat Tuhan. Kita tidak menyerah. Karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai Anda. You don't look to them. Anda gak lihat mereka, Anda lihat Bapamu di surga yang setia kepada Anda. Amin. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu berkata, saya rindu, dikuatkan lagi, saya rindu. Karena sekarang aku mengerti perspektifnya, aku mengerti cara pandang ini. Aku tidak akan menyerah. Ada anugerah Tuhan yang tersedia bagi saya. Aku bisa melayani. Aku bisa melayani suamiku. Aku bisa melayani anak-anakku. Yes, memang enak kalau ngumpul di luar. Ketemu sama ibu-ibu yang juga happy dan ceria. Tapi it's your home, di dalam rumahlah tempat Anda melayani. Dan Anda ibu-ibu yang bilang, ya sekarang aku tahu. Aku akan perjuangkan mereka. Kalau itu adalah ibu-ibu. Dan Anda butuh kekuatan yang baru. Angkat tanganmu dan berdiri di mana ibu-ibu duduk. Saya ingin berdoa bagi ibu-ibu sekalian agar anugerah Tuhan dicurahkan bagi ibu-ibu sekalian. Bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Anugerah-Mu turun Tuhan. Anugerah-Mu bekerja. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdiri beserta para wanita yang hari ini meluangkan waktu untuk berkumpul, berfellowship bersama dan menerima, menyambut perkataan firman Tuhan. Bapa, firman-Mu menjanjikan ada anugerah pada saat kami tunduk di hadapan Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga kami bisa tunduk pada suami. Kami bisa berdiri melayani anak-anak di rumah, suami, bahkan hadir di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Karena posisi hati ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap ibu-ibu yang berdiri pada hari ini. Biar pewahyuan ini memerdekakan mereka, melayani mereka. Karena sekarang kami punya perspektif firman Tuhan. Bahwa anugerah Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Yesus. Bahkan yang mulai lemah hatinya. Dan merasa aku gak mampu, aku gak sanggup. Hari ini Tuhan tangani. Hari ini Tuhan lawat. Mereka yang menyaksikan juga secara online. Tuhan lawat. Tuhan tahu di mana kamu berada saat ini. Tuhan tahu setiap tetes air matamu saat-saat di mana kamu mau nyerah saja. Tapi hari ini Tuhan melawat.
Tuhan melawat, kebenaran firman Tuhan memerdekakan dirimu di dalam nama Yesus. Karena ada harapan buat wanita-wanita yang berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati ibu-ibu ini, berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Sehingga mereka berbuah dan buahnya tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, aku mengucap syukur dan aku berdoa. Amin. Amin. God bless you all.